Hello Kaula Muda. Welcome back to our podcast channel. What is our podcast name? Kamsahamnida. Oke, terima kasih untuk tetap mengikuti atau mau mendengarkan sharing informasi dari kami mengenai seputar nuklir gitu. Dan kita happy sekali karena memang kita lihat beberapa video sebelumnya, walaupun ini adalah podcast baru ya, at least kita punya lah view, orang-orang dengerin lah atau ngelihat lah video ini di YouTube, and then at least more than 100 people watch our video. Walaupun subscribernya masih kecil, tapi nggak masalah. Intinya adalah kita mau sharing informasi saja, sama-sama belajar. Dengan kita sharing informasi, itu tidak akan mengurangi ilmu gitu, ilmu yang kita punya, tapi justru akan meningkatkan ilmu kita itu sendiri gitu kan, untuk mempertahankannya dan menambahnya gitu. Terima kasih Wiwit, sekarang sudah hadir. Sekarang Wiwit dalam posisi sebagai narasumber saya dalam podcast hari ini, karena kita akan membahas podcast atau membahas topik yang dipertanyakan oleh salah satu kaula muda pada di video kita sebelumnya tentang yang waktu kita membahas tentang senjata nuklir, dan kita bahas tentang apa sih non-proliferation of what? NPT, Non-Proliferation Treaty. Treaty, dan bagaimana kedudukan Indonesia. Dan waktu itu kita bilang, oh kalau mau bahas selanjutnya, mau bahas apa nih yang menarik? Nah, ada yang request pembahasan tentang kapal selam nuklir yang sekarang hangat ya dibicarakan, bahwa Australia itu berencana bekerja sama dengan USA, Amerika, dan UK, Britain, right? Ya. Kan dia akan diberikan teknologi kapal selam teknologi nuklir, dan itu akan melewati Pasifik ya, Laut Indo-Pasifik, ya nggak sih? Nah, itu bagaimana sih itu, dan itu sangat hangat gitu, menjadi concern juga oleh negara kita, pertahanan negara kita, Indonesia dan juga Malaysia, bagaimana kapal selam ini akan melewati negara kita gitu, dan ini adalah kapal selam bertenaga nuklir. Dan dari segi safety mungkin kita bisa bahas, atau juga dari segi kedudukan Indonesia, atau bagaimana sih Indonesia memandang ini gitu. Nah, sekarang mungkin kita tepat sekali kita bahas ini dengan si Wiwit yang belakangan ini juga concern tentang hal ini, dan mungkin sudah melakukan berbagai research atau penelitian untuk mengetahui bagaimana posisi Indonesia atau tanggapan Indonesia, bagaimana IAEA menanggapi ini, apakah ini masih menjadi pengawasan dari IAEA. Dan mungkin Wiwit silakan. Oke, terima kasih Sis Emma atas preambelnya ya. Ya, respons dari beberapa kaula muda. Terima kasih ya telah memberikan respons dari beberapa sesi ke belakang ya di podcast kami ya. Ini di belakang ini bukan kapal selam ya, ini seolah kapal laut gitu ya. Sip. Apa yang disampaikan oleh Sis Emma ini ya benar adanya ya gitu, bahwa si kapal selam bertenaga nuklir gitu ya. Jadi Australia ini memandang bahwa pembangunan kapal selam itu bukan pembangunan kapal selam nuklir bersenjata nuklir, gitu, tetapi nuklir sebagai bahan bakar ya. Dalam hal ini semacam uranium lah gitu ya. Jadi bisa menggerakkan kapal selamnya dan bisa lebih kuat dan lebih tahan lama gitu ya. Endurance. Nah, di awal pembahasan itu kita harus melirik pada fakta AUKUS ya. Ini semacam perjanjian gitu. Dan perjanjian tentang pembangunan kapal selam bertenaga nuklir ini hanya salah satu poin sebenarnya. Dari beberapa poin kerjasama perihal pertahanan. AUKUS itu kan Australia, UK, and US gitu. Nah, yang kemudian ternyata menyita perhatian itu orang ya cuma yang itu gitu kan, cuma masalah kapal selam bertenaga nuklir saja gitu. Kenapa? Ya karena ada kata-kata nuklirnya aja gitu.
kata-kata nuklir ini belum dipakai aja gitu ya, baru mulai digagas udah jadi ribut gitu kan. Nah, salah satunya juga ya sekarang ya saat ini dunia internasional sedang dihagetkan dengan operasi militer ya di Ukraina yang digadang-gadang ada nuklir juga gitu. Semoga tidak lah gitu ya. Karena akan sangat merusak gitu. Nah, kembali ke soal kapal selam bertenaga nuklir ini, AUKUS ini gitu ya, fakta AUKUS ini apa ya? Pastinya soal militer gitu. Pasti soal militer. Kenapa? Karena untuk pertahanan. Nah, apakah ini merupakan sesuatu hal yang diatur di dalam NPT? Nah, di sesi 2 kan kita bahas tentang treaty ya, perjanjian internasional tentang non-proliferation, perkembangbiakan apa namanya senjata nuklir gitu. Pengembangan senjata nuklir kan dilarang. 3 pilar utama ya. Non-proliferation, dilarang mengembangkan senjata nuklir atau mengembangbiakan. Kemudian yang kedua adalah perlucutan senjata, dan ketiga untuk peaceful uses gitu, untuk tujuan damai. Apakah ini pembuatan apa namanya kapal selam bertenaga nuklir ini termasuk ke dalam peaceful uses? Susah sebenarnya untuk dinyatakan yes gitu. Kenapa? Karena untuk militer, apakah militer untuk peaceful gitu kan? Nah, enggak sih, biasanya untuk perang kan gitu, atau minimal untuk jaga-jaga agar nggak perang kan gitu. Nah, apakah ini perlucutan senjata gitu? Ya, kalau sesuai dengan apa yang disampaikan Australia ya bukan juga gitu, karena memang bukan senjata kan, tapi bahan bakar. Gitu. Nah, tetapi apakah ini juga merupakan suatu pengembangan dari senjata nuklir? Ya bukan juga gitu, karena memang bukan dalam konteks senjata gitu. Nah, Australia sendiri pastinya berkeyakinan gitu bahwa ini untuk menjaga kedaulatannya dong gitu kan. Dengan kemampuan yang mumpuni dari submarine ini, maka pertahanan mereka akan lebih kuat gitu kan. Nah, gimana sih konteksnya di hukum internasional ataupun di IAEA gitu ya. Nah, masalahnya gitu, kalau NPT ini nantinya itu kan ada inspektur safeguard ya, IAEA yang melakukan verifikasi lah atau inspeksi gitu ya. Nah, tetapi dikecualikan untuk urusan militer. Jadi inspektor IAEA-nya nggak bisa untuk inspeksi atau verification gitu ke submarine-nya yang bertenaga nuklir Australia nanti ya kalau sudah ada. Gitu. Kenapa? Karena memang di luar jangkauan gitu, karena militer gitu. Nggak bisa masuk gitu. Nah, cuma jika pun kita menyampaikan bahwa ini melanggar NPT, ya itu seperti tadi sampaikan susah. Gitu. Sebenarnya Indonesia melalui Kemenlu itu telah mengeluarkan 5 poin ya kalau nggak salah, 6 poin saya lupa ya. Beberapa poin yang intinya sebenarnya Australia untuk menghormati NPT gitu ya. Menghormati NPT. Tetapi setelah itu ada salah satu poin juga yang menyatakan dari Kemlu itu perihal Treaty of Amity and Cooperation gitu. Itu ada treaty lagi gitu ya, yang dimiliki oleh ASEAN sebenarnya, oleh apa namanya Asia Tenggara ya, negara-negara di Asia Tenggara yang ternyata treaty itu pun dibuka kemungkinan untuk aksesi ya, bukan ratifikasi tapi aksesi oleh negara lain yang memang berkepentingan misalnya. Dan Australia termasuk gitu, termasuk yang mengaksesi Treaty of Amity and Cooperation gitu. Nah, di situ tuh salah satu yang paling penting itu adalah menjaga stabilitas gitu kan, stabilitas di kawasan. Nah, kalau misalnya ke situ aja gitu, ketentuan itu, apakah stabilitas di kawasan dijaga oleh Australia gitu? Memang intangible gitu ya, susah untuk diukur gitu. Apa iya gitu. Nah, sekarang aja ketika membicarakan mau ada buat apa namanya kapal selam bertenaga nuklir, udah membuat kebakaran jenggot gitu kan. Nah, apakah itu merupakan suatu stabilitas yang aman gitu di kawasan? Gitu. Nah, kita bisa bisa apa ya? Bisa mengira-ngira juga sih apakah memang itu demikian adanya gitu. Nah, Tapi ya, ya sebelum siap, silakan. mungkin ada satu, kita mulainya step by step dulu. Pertama, Nah, itu kenapa Australia, ya oke lah dia punya submarine-nya, punya dia sendiri, terus dia untuk menjaga ya. kedaulatan negara dia, oke gitu. Untuk dia sendiri berarti dia di lautnya dia sendiri gitu. Kenapa dia harus lewat laut Indonesia, lewat laut ya, Asia Pasifik gitu? Tujuannya apa gitu? Mungkin itu dan yang menjadi concern makanya Kemenlu kita memperingatkan itu dan mulai khawatir bukan hanya
karena nuklirnya kalau saya pikir, karena dia juga memasuki wilayah Indonesia. Kedua, karena dia kapal selam bertenaga nuklir yang nanti kalau ada kejadian insiden atau eksiden, dan tentu saja ini berbahaya gitu karena kan tenaga yang ya sumber tenaganya adalah nuklir gitu, uranium yang diperkaya gitu loh. Dan kalau nggak salah saya juga melakukan mini riset sebelum ini bahwa memang ada juga kejadian kemarin itu bahwa kapal selamnya ini milik US ya, atau milik US ya, menabrak gunung bawah laut di perairan laut Cina Selatan ya. Benar nggak sih, laut Cina Iya, gitu. Dan itu kan ada kemungkinan itu ada eksiden, dan kemudian untungnya diklaim itu tidak ada menyebabkan terjadinya kebocoran radiasi atau radiation emergency, atau ya radiation exposure, dan juga tidak ada korban jiwa gitu kan. Nah, ini mungkin yang dikhawatirkan gitu. Tidak hanya dia sebagai senjata, tapi dia sebagai bahan bakar saja itu juga mengkhawatirkan gitu. Gimana, Wit? Yang pertanyaan pertama dulu, kenapa harus lewat negara kita? kenapa harus lewat negara kita? Sebenarnya itu ditengarai karena belum kejadian. Kalaupun iya, itu sebenarnya diaturnya itu di dalam UNCLOS. UNCLOS ini United Nations Convention on the Law of the Sea, konvensi hukum laut gitu, yang ditandatangani tahun 82 ya, sudah diratifikasi oleh banyak negara termasuk Indonesia gitu. Nah, di dalam UNCLOS ini diatur gitu. Bahkan ketika kapal ya, ini seperti kapal inilah kapal laut. Kapal laut itu melewati perairan suatu negara termasuk negara kepulauan, salah satunya Indonesia gitu ya. Maka ya harus ada apa, ibarat kalau kaula muda ini woro-woro lah gitu ya, ngasih tahu notification gitu kepada negara tersebut bahwa saya akan lewat nih kan gitu. Nah, itu ada yang namanya apa ya disebutnya ya, innocent passage ya, hak lintas damai gitu. Jadi nggak apa-apa, silahkan kau lewat gitu di laut teritorial kita gitu ya, yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia gitu. Tapi kau kasih tahu dulu. Nah, tetapi itu hanya berlaku untuk kapal gitu kan. Nah, Kapal. Sementara ini kan bukan kapal gitu. Nah, ini menarik kapal lagi gitu selam. kan. Nah, iya, maksudnya bukan kapal yang di surface gitu kan, tapi kan di dalam gitu ya, submarine gitu. Nah, di UNCLOS ini tidak mengatur submarine yang bertenaga nuklir misalnya. Cuma ini aja, cuma secara umum bahwa submarine itu apa namanya, kapal selam itu jika melewati laut teritorial suatu negara, silahkan untuk berlayar di atas. Jadi harus kelihatan itu si apa namanya, si benderanya itu gitu. Dalam Oh, hal ini gitu. bendera Australia harus kelihatan kayak gitu. Nah, jadi dibolehkan saja sebenarnya si kapal selam ini melewati perairan termasuk perairan Indonesia asal notification dan memenuhi persyaratan gitu ya. Maka tujuannya damai gitu kan. Nah, permasalahannya sedamai apa sih gitu kan? Kalau misalnya kapal ini tujuannya adalah militer kan gitu. Karena militer nggak apa ya, nggak identik dengan damai gitu. Yang damai itu kan kapal-kapal yang lewat mengangkut bahan nuklir misalnya gitu. Itu juga diatur di dalam UNCLOS ya, Konvensi Hukum Laut, bahwa kapal laut yang mengangkut bahan nuklir itu pun memungkinkan untuk melewati perairan suatu negara termasuk Indonesia dengan beberapa jalur ya, ada 3 atau 4 jalur kalau nggak salah gitu. Nah, dan itu innocent passage ya, hak lintas damai. Nah, sekarang kita kan harus mengerucutkan gitu bahwa yang lewat ini bukan kapal pengangkut bahan nuklir, tapi kapal selam gitu di bawah gitu kan, di bawah laut lah gitu, di bawah perairan, di bawah surface yang bertenaga gitu, berbahan bakar nuklir gitu. Gimana nih gitu kan? Ya benar ya seperti Sis Emma tadi katakan bahwa ya bukan cuma masalah senjata juga kan, ini mengkhawatirkan. Nah, justru karena mengkhawatirkan ini gitu kan, apakah ada gitu aturan-aturan yang melarang itu gitu kan, melarang dia lewat misalnya kalau melewati Indonesia gitu ya. Nah, sebenarnya ya Indonesia bisa-bisa aja untuk melarangnya karena kekhawatiran gitu ya, bisa-bisa aja. Dan si apa namanya, si kapal selam ini hanya bisa melewati high seas gitu, apa laut lepas ya, laut lepas. Kenapa? Karena kalau laut lepas kayak di Samudra Pasifik misalnya, itu artinya laut itu tak bertuan gitu, bukan milik atau teritorial suatu negara gitu, yang
yang kemudian bisa harus ada notifikasi untuk melewatinya gitu. Dari Australia ke mana ke Amerika aja misalnya gitu, itu kan melewati Samudra Pasifik Selatan dan Utara gitu ya. Dia bisa aja menyelinap di antara beberapa kepulauan kecil di sana ya, yang secara ukuran maksud saya gitu ya, negara-negara di Oseania gitu. Negara-negara yang secara ukuran tidak besar gitu ya, tetapi bisa dilewati. Kenapa? Karena memang tidak melewati laut teritorialnya gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi polemik gitu. Jadi pertanyaan dari SMA sebenarnya tak terjawab. Ngapain sih dia lewat gitu kan? Ya dia mau ke suatu tujuan masa nggak lewat gitu kan? Ya bisa aja ke mau misalnya ke arah Jepang gitu. Bisa aja lewat Selat Lombok misalnya, tapi kita tolak misalnya gitu. Bisa aja, jadi dia muter gitu kan. Oh, Muter boleh nanti gitu. udah. Kenapa? Ya bisa-bisa aja. Kenapa? Karena kita demi keamanan kita lah gitu ya. Kenapa? Karena rezimnya UNCLOS gitu, itu rezimnya damai sebenarnya gitu kan, rezimnya damai. Jadi kalau memang ini adalah innocent passage gitu, apa namanya hak lintas damai, maka ya secara umum pun temanya itu adalah damai kan gitu. Nah secara ini gitu kan, temanya ini adalah militer gitu. Nah kita bisa untuk menolak karena kekhawatiran itu gitu, meskipun bisa jadi penolakan itu menjadi eskalasi nantinya jadi ada permasalahan gitu ya. Oh Eh, gitu. dengan Australia bisa saja gitu kan ya, tetapi kan semua itu masalah diplomasi ya, seperti sekarang yang terjadi di Eropa Timur ini, deeskalasi menjadi semacam operasi militer, itu kan sebenarnya kegagalan dalam hal negosiasi, kegagalan dalam hal diplomasi gitu loh. Makanya terjadi ya operasi militer semacam itu tak perlu terjadi sebenarnya. Nah, hal-hal semacam itu bisa saja tidak terjadi asalkan setiap negara yang merupakan negara pihak yang disebutkan oleh Kemlu, yaitu Treaty of Amity and Cooperation, yang Australia masuk di situ gitu dan Indonesia pun masuk di situ, saling menghargai gitu. Jadi bisa jadi ketika mau lewat negara kita tolak, dia paham misalnya gitu, maka dia akan muter tuh gitu kan, dari Darwin kemudian ke arah Papua Nugini sana, Kepulauan Solomon misalnya, ke atas terus gitu ke arah utara untuk kemudian menuju ke Jepang misalnya gitu kan, bisa-bisa aja gitu kan. Tapi ya itu kan baru baru perkiraan ya gitu kan, kapalnya aja belum jadi kok gitu kan. Nah cuma ya itu gitu kan, belum jadi aja membuat di kawasan jadi begidik kan gitu. Ya itulah nuklir ya, itulah Tapi nuklir kan belum. em, apa namanya? Kalau nggak salah ya, Nah, dia itu tujuannya itu adalah untuk apa? Pertahanan gitu kan. ya. Nah, pertahanan tapi di wilayah Indo-Pasifik gitu. Benar nggak sih? Ya, ya, Kalau dia ya. pertahanan, maksudnya kenapa dia harus ya pertahanan pertahanan dia aja gitu. Kenapa harus ke negara-negara lain gitu loh? I Ya, just get it. kan gini. Kalau kalau itu sebenarnya udah offside dari hukum internasional, sebenarnya itu ke hubungan internasional ya. Kenapa? Karena setiap negara ini kan memiliki apa ya, memiliki kawannya masing-masing lah gitu ya, memiliki sekutu gitu kan. Nah, kayak Amerika aja gitu kan, memiliki pangkalan gitu di Oseania gitu kan. Itu di negara-negara yang memang apa ya, memiliki hubungan lah gitu kan, hubungan diplomatik yang erat dengannya gitu. Australia pun ya nggak hidup sendiri dong gitu kan. Indonesia pun nggak gitu kan. Indonesia pun bisa aja punya pangkalan di negara lain gitu kan, jika memang punya koordinasi yang cukup erat gitu kan. Jadi nggak ada masalah untuk itu gitu. Nah, ketika kita merasa tidak ada masalah gitu kan dengan Australia, percaya kepada Australia, dan kita verifikasi sendiri misalnya, oh ini meyakinkan nih gitu, nggak ada masalah gitu, dan tak akan ada kebocoran ataupun apa, bisa aja kok dia lewat gitu kan di mana di perairan kita gitu. Tapi harus menghormati UNCLOS ya, bahwa dia harus memperlihatkan benderanya gitu ketika melewati teritorial di Indonesia gitu, di laut teritorial Indonesia gitu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan dari sis Emma ini sebenarnya bukan bukan pertanyaan yang aneh ya, justru jamak terjadi gitu. Kenapa? Karena kenapa itu selalu ada. Gitu. Ngapain gitu kan? Ya pada akhirnya kembali lagi gitu, bahwa kedaulatan milik suatu negara, hak dia lah untuk bikin gitu. Bukan artinya membela dia ya, bukan gitu kan. Karena memang kedaulatan suatu negara adalah milik suatu negara, bukan milik beberapa negara gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana negara itu bisa meyakinkan negara-negara yang tampaknya terdampak gitu, agar tidak terlalu memikirkan tentang dampak itu, karena dia bisa meyakinkan negara itu bahwa ini aman misalnya. Nah, gitu. Itu masalahnya di situ sebenarnya.
Oke, kalau Ya, kita baca dari IAEA, dia juga concern terhadap hal ini karena ya, memang yang namanya kapal selam itu kan nggak terdeteksi ya. Maksudnya gimana? ya, Dia memastikan dia itu apa? Karena ini kan tujuannya militer gitu, memastikan bahwa dia penggunaan uranium sebagai bahan bakar untuk kapal selam itu memang digunakan untuk damai gitu kan. Apalagi Australia ini adalah bukan termasuk negara yang diakui memiliki senjata ya, nuklir gitu kan, ya, dan ya. menandatangani NPT itu juga gitu. Dan kalau di peraturan, kita punya peraturan pengangkutan untuk pengangkutan zat radioaktif, jadi keselamatan dan keamanan dalam pengangkutan zat radioaktif. Di situ kita mengatur kalau memang ada kapal yang membawa zat radioaktif dari luar negeri atau bahan nuklir, dia harus ngapain? Dia harus memberikan kita notifikasi, kita bisa menolak atau mengiyakan, dan ya harus sesuai dengan apa yang disepakati itu, misalnya dia lewatnya jalur apa dia harus lewat jalur itu, dan kita pastikan juga kalau dia bahan yang dia bawa itu memang memiliki perisai atau bungkusan, kita sebut package-nya itu bungkusan yang memang benar-benar aman dan selamat gitu, tidak akan mungkin terjadinya atau resiko terjadinya kebocoran itu minim gitu, sehingga kita sebagai badan pengawas bisa accept dia bisa lewat negara kita, tapi lewat aja, lewat gitu kan, di jalur yang sudah disepakati, dan ini kapal Nah, itu. yang membawa bahan bakar. Nah, tadi kan Wid juga menyinggung. Nah, ini kan tapi untuk zat radioaktif yang menjadi bagian dari kendaraan angkut, nah ini kan masuk kapal selam submarine ini. Dan dia adalah kendaraan angkut yang bahan energinya itu dari nuklir gitu ya. Dan itu berarti dikecualikan dari peraturan tentang pengangkutan ini. Peraturan pengangkutan yang saya sebutkan tadi itu tidak mencakup, bahasannya tidak mengatur itu, karena ini adalah zat radioaktif yang menjadi bagian dari alat angkut gitu. Mungkin kita kalau memang diperlukan, kita mungkin bisa, mungkin kita ya, Indonesia atau Badan Pengawas bisa concern juga tentang ini dan membuat apakah ini ya, maksud saya Badan Pengawas Tenaga Nuklir ya bisa concern juga, mungkin bisa menerbitkan aturan juga tentang ini. Menurut Wid ya gimana? Apakah cukup dengan aturan yang sudah ada atau memang kita juga perlu mengatur tentang ini sebadan pengawas kita? Ya bisa saja ya, tapi kenyataannya kan tak semudah itu ya, Esmeralda ya. Jadi yang disebutkan oleh Mas Emma tadi itu kan PP 58 ya 2015 ya tentang pengangkutan, dan memang itu ternyata gitu ya, meskipun itu ada legislasi nasional ya, ketika kita ke hukum internasional aja, ke UNCLOS aja gitu ya, bahkan di situ pun tidak termasuk gitu loh, tidak termasuk eh, hal yang dimaksudkan bahwa dia itu adalah mengangkut zat radioaktif atau bahan nuklir itu, karena dia tidak mengangkut gitu ya, karena dia termasuk bagiannya gitu kan, part dari alat angkut ya, sebenarnya bukan alat angkut, dia nggak ngangkut kan gitu. Nah, dan bahkan di standar internasional aja gitu kan ya, di mana SSR6 ya kalau nggak salah di IAEA itu sudah diatur juga. Nah, tetapi dia mengaturnya ya kapal gitu kan, kapal ya seperti yang ada di gambar belakang saya ini gitu kan. Dan itu ada persamaannya gitu, SRR6 itu di IAEA, kemudian di eh, peraturan pemerintah 58 2015 itu kan, dan di konvensi hukum laut itu hanya mengatur tentang kapal gitu. Kenapa? Karena memang main idenya adalah sesuatu hal yang damai gitu kan, bukan bukan militer. Militer dikecualikan gitu kan. Nah, apa yang mengaturnya gitu. Nah, itulah hubungan antar negara lah yang kemudian membuat ini bisa menjadi nyaman ya, tidak seperti saat ini ya, yang bahkan baru planning aja gitu udah membuat was-was negara-negara di kawasan ini gitu kan. Yang dimaksud Indo-Pasifik ini kan ya sekitaran negara-negara di Pasifik inilah,
ya seperti Indonesia, Oseania gitu kan, Jepang, Amerika gitu kan, Amerika Selatan, Meksiko, terus Australia, New Zealand dan sebagainya gitu. Jadi memang apa ya, cooperation tepat yang dikatakan oleh bukan dikatakan, apa yang rilis Kemlu itu bahwa Australia diharapkan menghormati Treaty of Amity and Cooperation gitu, yang juga diaksesi oleh Australia sehingga menjadi negara pihak. Dan ada satu lagi sebenarnya, perjanjian internasional Seano FZ ya, tentang Asia Tenggara Weapon Free Zone. Tapi kan ini memang bukan soal senjata gitu kan. Tapi yang jelas bahkan kita di mana di Asia Tenggara sudah dalam tanda kutip melarang gitu, bukan tanda kutip, memang melarang adanya senjata nuklir di kawasan kita gitu, di kawasan Asia Tenggara. Nah tapi ya soal kembali lagi ini kan bukan senjata gitu kan, yang menurut rilis resmi dari ofisial gitu kan, ofisial dari Australia, ya kami juga menghormati NPT kok gitu kan, NPT tentang senjata lah, ini bukan senjata gitu. Nah sejauh mana sebenarnya dia bisa meyakinkan kan, kalau memang niatnya baik dia bisa meyakinkan ya negara pun pada percaya kan gitu. Tapi ya saat ini tampaknya negara-negara hanya menunggu ya. Kenapa? Karena emang kapalnya juga belum jadi kan gitu. Nah kalau udah jadi baru gitu kan, apakah bisa meyakinkan negara-negara di sekitarnya, itu aja sebenarnya gitu. Jadi apa ya, secara kontekstual ya, hukum internasional ini memandangnya seperti itu ya, ada UNCLOS gitu kan, ada SSRC gitu, apalagi di ada CNWFZ gitu kan, ada Treaty of Amity and Cooperation gitu, yang semuanya pada akhirnya membutuhkan kemampuan dari Australia sendiri untuk menjelaskan atau meyakinkan negara-negara terkait yang akan dilewati misalnya gitu kan, untuk yakin gitu kan, yakin kepada Australia bahwa tidak ada masalah apa-apa gitu. Itu sih sebenarnya gitu. Tapi kalau apa, mengenai tanggapan dari Kemenlu, mungkin Kemenlu negara lain punya tanggapan gitu. Iya. Itu menjadi pertimbangan mereka atau mereka ya udahlah gitu. About, about you gitu. Tanggapan apa sih? Itu kan sebenarnya tanggapannya nggak ya cuman diharapkan Australia concern terhadap ini Ya. dan itu hanya itu kan sebenarnya tanggapan, dan seberapa ya I don't know seberapa ya pakai ini ancaman atau hanya kita bisa Ya, ya. tapi seperti itu aja, kalau nanti pun udah lewat ya udahlah gitu. Kita punya kita bisa nggak gitu, punya kekuatan nggak bisa say no gitu. Ya itulah apa ya, di pergaulan internasional ya cuma sebatas itu ya, kembali lagi karena memang si kedaulatan itu milik negara. Jika kita komparasikan misalnya sekarang konflik di Ukraina ya, kan ada sekarang itu yang draft resolusi untuk menghentikan operasi militer di Ukraina itu gitu ya. Tetapi jangan salah gitu kan, ada negara-negara yang mempunyai hak veto kan gitu ya. Salah satunya adalah nah, gitu. Jadi meskipun sebagian besar gitu ya, sebagian besar negara itu menyatakan menolak disebutkan agresi gitu kan, atau invasi yang kemudian diperhalus menjadi uh, military operation gitu. Nah, maka sebenarnya tak semudah itu. Justru sebenarnya yang mengena itu adalah ban ya, ban apa namanya, embargo semacam apa, sanksi-sanksi juga gitu, sanksi-sanksi ekonomi kayak gitu. Nah itulah yang membuat suatu negara menjadi ya bisa jadi kolaps lah gara-gara itu gitu ya, karena yang disasar adalah hal lain, yaitu ekonominya gitu kan, bukan secara langsung menyatakan yes or no gitu kan, tapi itu sangat sangat mempengaruhi gitu kan. Nah itu dalam konteks yang agresi semacam yang sekarang terjadi gitu, yang mulai 24 Februari ya kalau tidak salah gitu kan, di Eropa Timur ini gitu. Nah apalagi ini kan bukan soal agresi malah gitu kan, hanya membuat suatu kapal selam yang bertenaga nuklir gitu kan, yang sebenarnya eh, tidak apa ya, tidak berkaitan langsung lah dengan apa ya, semacam serangan kan gitu. Nah jadi kalau ditanya bagaimana, apakah kita bisa menyebut no gitu kan, ya bisa aja gitu, tapi apakah itu berpengaruh gitu kan, nah itu sulit untuk menjawabnya gitu kan, masalah berpengaruh tuh sekarang aja kayak gini kan gitu. Tapi yang jelas ya tidak akan tinggal diam lah gitu, karena menyampaikan pendapat itu ya bagian dari diplomasi juga ya gitu, untuk kemudian memastikan keamanan di kawasan.
I'm not sure that this segment we can publish it or not karena kayak agak sensitif ya isunya gitu loh. Sensitif tapi tidak seperti yang disampaikan oleh Dirjen IAEA kemarin gitu kan, yang menyatakan bahwa ya ini yang terjadi di Chernobyl NPP ini pembicaraannya ini sensitif, jadi nantilah saya kasih tahu ya katanya gitu kan. Kalau soal ini sih enggak terlalu sensitif ya, lebih kepada bahwa kita sharing information gitu, bahwa bagaimana hukum internasional memandang permasalahan atau rencana dari Australia membangun kapal selam ini gitu kan, kapal selam bertenaga nuklir, dan bagaimana Indonesia nanti bisa menyikapi itu gitu ya. Dan menurut saya sih, atau menurut kami di podcast ini, yang disampaikan oleh Kemlu sudah pasti merupakan representasi dari negara gitu, dari Indonesia, yang merupakan ofisial ya, bahwa pernyataannya sebenarnya dari 5 itu 2 saja sebenarnya intinya. Pertama, Australia untuk menghormati NPT gitu kan, yang kemudian ya secara tidak langsung dibantah oleh IAEA ya, toh ini nggak ada urusannya dengan senjata kok kata dia. Nah, tetapi salah satu poinnya lagi adalah menghormati Treaty of Amity and Cooperation. Nah, kalau itu makjleb sebenarnya. Kenapa? Karena baik Indonesia maupun Australia merupakan negara pihak di Treaty of Amity and Cooperation gitu ya. Di situ menjaga stabilitas di kawasan gitu. Nah, sekarang kan sudah jelas ya, bahkan sebelum adanya kapal selam bertenaga nuklir pun sudah membuat stabilitas di kawasan mendidih gitu. Jadi ya semoga saja tidak terjadi apa-apa gitu. Oke, nah menarik ya. Jadi kalau saya sih dapat banyak informasi nih dari Wiwit. Maksudnya pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Wiwit, informasi tentang adanya beberapa perjanjian internasional, hukum internasional gitu. Mudah-mudahan kaula muda juga bisa mendapatkan atau bisa menangkap banyak informasi dari podcast kita kali ini. Sekali lagi, menurut saya dalam podcast ini adalah kita menyampaikan apa yang kita tahu, pendapat kita gitu. Mungkin banyak yang lebih ahli tentang ini, tapi pada intinya kita mau bahas sesuai dengan apa yang hasil yang kita tahu gitu, melihat perkembangan berita dan segala macam, dan ilmu yang kita punya gitu. Saya rasa Ya. sampai di sini dulu untuk podcast kita kali ini. Atau ada tambahan lagi, Wit? Tambahannya ini, kalau lihat di belakang background sis Emma ini, kalau misalnya ada kapal selam, dia itu kelihatan tuh di belakang itu set lewat gitu kan, dia itu si benderanya gitu kan, benderanya lewat itu. Karena itu kan di belakang itu Sungai, bro. Submarine bisa lewat sungai. bercanda sih. Ya kayak gitulah gitu. Ya itu berdasarkan regulasi ya, berdasarkan regulasi, dalam hal ini UNCLOS, United Nations Convention of the Law of the Sea. Sebagian besar negara itu merupakan negara pihak. Ya diharapkan semua berkomitmen. Kalaupun ada submarine yang lewat, sebenarnya kan terdeteksi di radar kita kan harusnya. Ya enggak sih? Ya seharusnya demikian. Ya, ya, ya udah gitulah kira-kira ya. Oke, saya rasa mungkin ya, Win. Ya, semoga bermanfaat ya. Ya, semoga bermanfaat bagi kaula muda semua. Dan tetap kita mau ucapkan terima kasih, dan kalau ada topik selanjutnya yang di-request atau yang ingin kita bahas di sini, silakan put your comment in the comment box. Thank you for watching, and don't forget to subscribe, like, and comment, and see you in our next podcast video. And bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.